Tai kotoran lebih mahal daripada emas dan berlian. Ini ada di Indonesia loh. Masa sih ada di Indonesia? Iya, ada di Indonesia. Karena mayoritas umat Islam Indonesia itu lebih menghargai ilmu-ilmu duniawi daripada ilmu-ilmu agama Islam. Sedangkan mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Namun, mayoritas orang Islam Indonesia itu, jika sekolah umum, maka mereka berlomba-lomba mencari sekolah umum yang bagus, yang favorit, walaupun harus membayar mahal sekalipun. Namun, ketika diajak mengaji memperdalam ilmu agama Islam, maka mereka banyak alasan. Bahkan tidak jarang yang mendalili para guru ngaji. Mereka mendalili para ustadz dan bahkan mendalili para kiai untuk ikhlas. Mereka berkata, jadi guru ngaji itu harus ikhlas, jadi ustadz harus ikhlas, jadi kiai itu harus ikhlas, agar agama Islam ini jaya. Kata mereka, sok-sokan. Mereka sendiri lupa bahwa selama ini mereka sekolah umum mulai dari TK, SD, SMP, SMA hingga kuliah. Ada yang S1, S2, ada yang S3, dan SS selanjutnya. Mereka harus bayar mahal hingga puluhan juta rupiah. Bahkan ratusan juta. Dan kalau untuk jurusan kedokteran sudah menjadi bukan rahasia lagi. Membayarnya miliaran. Belum lagi jika ikut tes. Belum lagi ikut kursus. Kursus ini, kursus itu. Mereka rela dan ikhlas membayar mahal. Namun mengapa ketika ilmu itu bersifat agama Islam yang merupakan agama mereka sendiri, tetapi mereka anggap murahan. Ilmu agama Islam itu murahan harus ikhlas. Sedangkan ilmu umum mereka hargai sangat mahal. Apakah mereka menganggap bahwa tai kotoran itu lebih mahal daripada emas, berlian dan mutiara? Inilah orang-orang Islam yang menghancurkan agama Islam sendiri, ya seperti ini nih. Ilmu umum dihargai semahal-mahalnya. Ilmu agama Islam, ustadz-ustadznya, guru-gurunya, kiainya disuruh ikhlas. Mereka dalil selama ini mereka hanya sibuk mencari duniawi. Tapi tatkala mereka butuh ustadz, butuh kiai, mereka mengharapkan kiai dan ustadz itu untuk ikhlas. Sedangkan mereka selama ini ngapain? Ingat, harta yang tidak diinfakkan di jalan Allah, maka harta itu akan dimakan sendiri. Dan makanan di perut itu sebagian besarnya akan berubah menjadi tai kotoran. Sedangkan harta yang diinfakkan di jalan Allah Azza wa Jalla, seperti digunakan untuk biaya mengaji, memperdalam ilmu agama, untuk membantu guru-guru ngaji, membantu pondok-pondok pesantren, madrasah, membangun masjid dan musola, membantu fakir miskin, maka harta itu akan berubah menjadi emas, berlian dan mutiara kelak di surganya Allah Azza wa Jalla. Kata teman-teman kami para sarjana muslim yang ada di Timur Tengah, mereka mengatakan al-ghaitu aghla minadz-dzahabi wal masi wal lu'lu'i. Kotoran manusia itu lebih mahal daripada emas, lebih mahal daripada berlian dan lebih mahal daripada mutiara. Hadza 'inda aktsaril muslimina bi biladi Indonesia. Ini kalau menurut mayoritas orang-orang Islam di negara Indonesia. Kata mereka begitu. Alasan mereka, li'anna dunya ahabbu ilaihim minal ulumi asy-syar'iyyati. Karena sesungguhnya dunia harta benda itu lebih dicintai oleh orang Indonesia daripada ilmu-ilmu syariat Islam. Mereka melanjutkan perkataan, ungdur ila kulli qaryatin min sa'iri nahiyatin hunaka. Lihat saja ke setiap kampung, ke setiap desa dari seluruh daerah di sana, yaitu di negara Indonesia. Bal ungdur ilal aswaqi wal masani'i wal makatibi. Bahkan lihat saja ke pasar-pasar, lihat saja ke pabrik-pabrik, lihat saja ke kantor-kantor. Sawa'un akanatil makatibu mamlukatan lil hukumati am mamlukatan lil qita'i al khasi. Sama saja
Apakah kantor-kantor itu miliknya instansi pemerintah ataukah miliknya instansi swasta? Wangtur ilal madarisi wal jami'ati al-amati, dan lihatlah ke sekolah-sekolah, ke universitas-universitas yang umum. Hal ahluha yuhibbuna al-ulum ad-diniyata al-islamiyata? Apakah orang-orangnya itu mencintai ilmu agama Islam? Au yuhibbunal mala wad dunya, ataukah mereka itu lebih mencintai harta dan duniawi? Qala ahlul hikmati, ulama al-hikmah berkata, yaral majnunu ta'aman aktsara naf'an min adh-dhahabi wal lu'lu'i. Orang gila melihat makanan yaitu lebih banyak manfaatnya daripada emas dan mutiara. Wa yarul jahilu malan aktsara naf'an minal ulumi asy-syar'iyyati. Dan orang bodoh melihat harta yaitu lebih banyak manfaatnya daripada ilmu-ilmu syariat Islam. Yang namanya orang gila, coba aja kita beri makanan, kemudian di sampingnya kita beri emas dan mutiara. Orang gila akan milih apa? Akan memilih makanan. Kemudian kita buktikan lagi orang bodoh. Orang bodoh kita berikan harta benda, kita berikan uang, kemudian juga kita berikan ilmu. Kira-kira memilih mana? Namanya orang bodoh tentunya akan memilih harta benda, karena dia tidak tahu betapa berharganya ilmu-ilmu agama Islam yang akan menyelamatkan dia kelak di yaumil qiyamah, dan juga akan menemani dia saat di kuburan. Saat kala dia tidur sendiri dalam kuburan, ilmu, iman dan amalnya lah yang akan menemaninya. Kemudian kelak di yaumil qiyamah, hartanya itu yang dia tasarrufkan di jalan Allah Azza wa Jalla, maka akan berubah menjadi emas, berlian, mutiara dan seterusnya. Saudaraku, kaum muslimin wal muslimat di seluruh Indonesia, jika kita tidak ingin harga tai kotoran itu lebih mahal daripada harga emas, berlian dan mutiara, maka mari kita lebih mengutamakan ilmu-ilmu Islam. Kita lebih mencintai lembaga pendidikan Islam, mulai dari majelis ta'lim, madrasah, hingga pondok-pondok pesantren. Terutama pondok pesantren salaf yang mendidik dan mengajarkan kitab-kitab kuning atau kitab gundul, yang senantiasa berjuang dan berusaha menjaga serta melestarikan ilmu-ilmu Islam, warisan para ulama salafus soleh sebagai penerus perjuangan dan dakwah Islamiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda masih saja tidak mau, Anda tidak peduli, bahkan Anda merasa benci dan jijik, kemudian Anda menjauhi ilmu-ilmu Islam, maka itu berarti bahwa Anda menginginkan agama Islam akan segera roboh, hancur dan hilang di bumi Nusantara. Karena Anda lebih menghargai tai kotoran daripada emas, berlian dan mutiara. Kita lihat anak-anak kita yang sekolah umum, mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi yang umum. Kemudian kita bandingkan anak-anak kita yang sekolah di lembaga-lembaga pondok-pondok pesantren, terutama lembaga pondok pesantren salaf. Kita lihat gambar-gambar yang beredar di media sosial. Kita bandingkan anak-anak Nusantara, anak-anak Indonesia yang sekolah SD, SMP, SMA, bahkan mereka punya tradisi kalau lulus sekolah, mereka coret-coret baju, bahkan ada yang berani mencegat gurunya sendiri di jalanan. Ini adalah sistem pendidikan yang perlu diperbaiki. Sistem pendidikan dan pengajaran, tirulah sistem pendidikan dan pengajaran ala pondok-pondok pesantren. Oleh sebab itu, masukkan roh ilmu agama Islam di seluruh lembaga pendidikan manapun. Kita utamakan ilmu-ilmu Islam diserap oleh seluruh putra-putri kaum muslimin di Indonesia. Insya Allah Indonesia akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.